Halo semuanya, hari ini kita bakal bedah bareng sebuah mahakarya kuno. Tapi kita nggak akan lihat ini sebagai tumpukan batu yang megah aja ya. Anggap ini sebagai sebuah perjalanan spiritual yang terukir abadi. Yup, kita lagi ngomongin Candi Borobudur. Coba deh, bayangin sejenak. Gimana kalau ada sebuah bangunan yang dirancang bukan cuma buat dilihat, tapi buat dirasain, buat dialami. Sebuah struktur yang secara fisik dan spiritual itu bisa nuntun kita selangkah demi selangkah menuju pencerahan. Nah, itulah ide utama di balik Borobudur. Oke, mari kita selami lebih dalam. Supaya kita benar-benar ngerti perjalanan ini, kita harus mundur dulu ke awal mulanya. Gimana sih mahakarya ini bisa lahir? Dan kok bisa ya sempat hilang dari catatan sejarah selama berabad-abad? Sejarahnya sendiri tuh udah kayak cerita epik loh. Bayangin, antara tahun 780 sampai 840 Masehi, dinasti Sailendra yang super kuat itu mencurahkan segalanya buat bangun monumen kolosal ini. Tapi, takdir berkata lain, candi ini seolah-olah lenyap ketimbun abu vulkanik dan hutan lebat selama ratusan tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1814, Sir Thomas Stamford Raffles dan pasukannya menemuin lagi keajaiban yang hilang ini. Dan itu pun butuh 2 dekade lagi, sampai tahun 1835 buat ngebersihin semuanya sampai kita bisa lihat lagi kemegahannya. Oke, sekarang perjalanan spiritual kita dimulai. Kita mulai dari bagian paling dasar candi, tingkat pertama dari 3 zona spiritual utama. Selamat datang di Kamadhatu. Kamadhatu ini gampangnya adalah cerminan dunia kita sekarang. Inilah alam keinginan, dunia yang kita tinggali sehari-hari, di mana kita semua terikat sama hasrat, ambisi, dan ya, semua konsekuensinya. Ini adalah titik awal bagi para peziarah. Nah, di tingkat dasar ini ternyata ada 160 panel relief yang tersembunyi. Dan relief ini bukan sekedar hiasan loh, mereka menjelaskan sesuatu yang sangat fundamental. Karma Wibangga Sutra, sebuah naskah kuno Buddha tentang hukum sebab akibat. Dan pelajaran yang disampaikan tuh, wah, gamblang banget. Panel demi panel nunjukin akibat dari nafsu manusia yang paling kasar. Ada adegan orang merampok, membunuh, menyiksa, sampai memfitnah. Ini semacam pengingat visual yang kuat banget tentang apa akibatnya kalau kita nurutin hawa nafsu duniawi. Sebuah fondasi moral yang kokoh sebelum kita lanjut naik. Oke, setelah merenungkan pelajaran di Kamadhatu, kita naik ke tingkat berikutnya. Kita tinggalkan alam keinginan dan masuk ke jalan tengah, Rupa Dhatu, alam wujud. Rupa Dhatu ini bisa dibilang alam transisi. Di sini, peziarah dianggap sudah terbebas dari hasrat-hasrat duniawi yang kasar tadi. Tapi, mereka masih terikat sama wujud fisik sama bentuk. Ini adalah tahap belajar dan pengembangan spiritual, yang ceritanya dipahat di galeri-galeri batu yang luas banget. Dan soal skala di tingkat ini, benar-benar bikin melongo. Coba deh bayangin ini. Ada 328 arca Buddha di ceruk-ceruknya. Terus, ada 1.300 panel relief yang menceritakan berbagai kisah yang kalau kita sambungin panjangnya mencapai 2,5 kilometer. Ini bukan sekedar candi, ini udah kayak perpustakaan batu raksasa. Dari dunia yang penuh dengan wujud dan cerita, kita sekarang mendekati puncaknya. Tujuan akhir dari ziarah ini, bagian tertinggi dan paling sakral dari monumen ini, Arupa Dhatu. Arupa Dhatu itu artinya alam tanpa wujud. Ini adalah tingkatan tertinggi, rumah Tuhan. Di sini, perjalanannya udah melampaui gambaran fisik. Nggak ada lagi cerita di relief, yang ada cuma konsep spiritual yang murni. Nah, yang benar-benar menarik di sini adalah kontrasnya. Setelah kita jalan melewati kilometeran ukiran yang rumit banget di Rupa Dhatu, kita tiba di Arupa Dhatu. Dan semuanya jadi simpel. 3 pelataran melingkar ini sama sekali nggak punya hiasan. Perubahan ini sengaja banget, melambangkan kemurnian tertinggi dan pelepasan total dari wujud fisik. Di teras-teras melingkar ini ada 72 stupa yang bentuknya kayak lonceng dan berlubang. Di dalam setiap stupa itu ada arca Buddha yang sedang duduk, menghadap keluar, seolah-olah lagi mengawasi dunia dari alam pencerahan. Tapi, ada satu misteri besar di puncaknya. Stupa terbesar yang ada di tengah-tengah, puncak dari seluruh perjalanan ini, ternyata kosong. Nah, apakah ini disengaja sebagai pelajaran terakhir tentang kekosongan dan nirwana? Atau jangan-jangan isinya memang udah hilang ditelan waktu? Ini jadi perdebatan yang seru sampai hari ini. Jadi kalau kita gabungin semua ini, artinya apa sih? Borobudur itu bukan cuma sekumpulan relief dan stupa, tapi ini adalah sebuah ziarah yang abadi. Sebuah perjalanan di atas batu yang pesannya tuh masih relevan banget sampai sekarang.
Yuk, kita rangkum lagi biar makin jelas. Perjalanan dimulai di Kama Datu, dasarnya persegi, mewakili alam keinginan. Terus kita naik ke Rupa Datu, teras-teras persegi yang penuh dengan wujud dan cerita. Dan akhirnya kita sampai di Arupa Datu, pelataran-pelataran bundar yang melambangkan alam tanpa wujud dan pencerahan. Dari yang rumit ke yang sederhana, dari bumi menuju nirwana. Dan fungsi Borobudur sebagai tempat ziarah itu bukan cuma cerita sejarah loh. Setiap tahun, tempat ini jadi pusat perayaan Hari Raya Waisak, di mana ribuan umat Buddha kumpul buat merayakan kehidupan Buddha Gautama. Ini adalah tradisi yang masih hidup sampai sekarang. Pada akhirnya, tujuan monumen ini bisa kita rangkum dengan indah lewat kalimat ini, sebagai petunjuk agar manusia menjauhkan diri dari nafsu dunia dan menuju pencerahan dan kebijaksanaan menurut Buddha. Itulah esensinya. Jadi, kalau Borobudur adalah sebuah cetak biru, sebuah peta alam semesta yang dirancang buat membimbing jiwa, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau kita semua juga ada di dalam perjalanan spiritual kita masing-masing, kira-kira perjalanan itu berakhir di mana ya?